Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita segala macam rezeki, terutama rezeki iman dan rezeki Islam dan rezeki usia. Dan rezeki usia pun kita manfaatkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, salah satu ibadah di antaranya adalah malam ini insya Allah kita akan menuntaskan fikih kurban. Kalau tak salah malam ini kita tuntaskan pelaksanaan udhiyah atau pelaksanaan ibadah kurban. Kita lanjutkan dengan finishing pembagiannya, bagaimana cara membagikan daging kurban dan sejenisnya. Yang ketiga, kalau masih ada waktu, insya Allah bonus kita sampaikan tata cara sholat Idul Adha. Kalau masih ada waktu. Dan miknya kurang jelas. Mas Pak, itu untuk orang yang bertanya aja nanti. Baik, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita harus ada benang merah dulu ya. Ibadah kurban itu ibadah personal, bukan ibadah berjamaah. Hati-hati. Ibadah personal, perseorangan itu berprinsipkan al-isyaru fil ibadah mamnu'un. Ibadah itu harus egois, mementingkan diri sendiri, terutama ibadah sholat dan ibadah kurban. Tak peduli orang lain, yang penting kita di masalahnya mementingkan Allah Subhanahu wa taala. Kepentingan Allah di atas kepentingan yang lain. Gitu. Kurban asalnya itu kan dulu hobil itu kan personal dan diterimanya ketika dibakar api kan. Keterima. Nabi Ibrahim ketika berkurban Nabi Ismail dan digantikan dengan kambing dibas, itu ternyata tidak dibagikan dagingnya. Asalnya begitu, gitu ya. Itu personal juga. Tapi yang aneh sekarang ibadahnya jadi gotong royong, bersama-sama, bahkan ada panitianya, kan begitu. Jadi kita kembali lagi ke awal, ke hitoh, bahwa ibadah kurban itu, mohon maaf kepada ketua masjid atau pengurus masjid, tidak ada hubungannya dengan pengurus masjid. Maka kurban tidak boleh melibatkan fasilitas masjid karena asal muasalnya personal. Itu benang merahnya seperti itu. Karena memang utamanya kurban dia masing-masing gitu. Berhubung masyarakat itu secara individu, ada yang tak sanggup menyembelih, ada yang tak sanggup membagikannya gimana, ya berarti dibentuk panitia. Itulah yang disebut layun karu bitagir hukmi bitarul azman wal amkan. Hukum bisa berubah dengan situasi dan kondisi. Dulu kurban itu masing-masing, sekarang kok bareng-bareng karena memang situasinya berbeda. Gitu. Baik, yang pertama kita akan memulai teknis daripada awal berkurban. Awal berkurban di sini maksudnya adalah kapan mulainya. Karena kita udah memulai teknis ya. Kemarin kan kita tentang hukumnya, tentang syarat dan segala macamnya udah selesai. Kita langsung ke pelaksanaan. Rasulullah SAW yang ada termaktub dalam fikih Islam wal adilah yang ditulis oleh Imam Wahbah Ahjuwaili juz 4 halaman 708.
Inna awwala ma nabda'u fi yaumina hada an nusalliya summa narji'a. Pertama-tama dimulainya ibadah berkurban itu ketika sholat Idul Adha dan khutbah. Mafhum mukhalafahnya, kalau melaksanakan penyembelihan sebelum itu tidak sah. Jadi kata Nabi, inna awwalu ma nabda'u fi yaumina hada an nusalliya. Jadi setelah melaksanakan ibadah sholat Idul Adha dan khutbah, kapan mulai? Seukuran satu tumbang matahari. Kira-kira kapan? Lihatlah suruh jam berapa, itu aja pokoknya. Itu yang pertama. Cuma perbedaannya, kalau Idul Fitri itu sunnah makan dulu, sarapan pagi dulu. Kalau Idul Adha makruh kalau makan dulu. Jadi kalau bisa Bapak Ibu tak usah makan dulu sebelum sholat Id. Kalau khusus Idul Adha, maka Nabi itu setelah sholat Idul Adha, ya, wakana idza raja'a aqlu min kadzadin, dan Nabi setelah pulang dari sholat Id, beliau nyembelih langsung ngambil hati kambing itu langsung dimakan. Itu. Jadi kalau Bapak Ibu yang berkurban nih, kalau mau ikut tuntunan Nabi, jadi setelah, tapi kita nggak mungkin ya karena diurus panitia gitu ya. Jadi setelah sholat Id, kalau Nabi ya, bukan kita, karena kita memang situasinya berbeda. Ketika Nabi beres sholat Id, pulang ke rumah dengan jalan yang berbeda. Kalau misalnya ke Mesir, kita jalan antara RT 2 dan RT berapa nih? RT 3. Nah, pulangnya lewat sana antara, nah, ya itulah berbalik lah ya, bagusnya begitu. Pulang dengan balik itu beda jalan. Kecuali jalan buntu, lain cerita, jangan mandai-mandai malah naik tangga, turun naik, itu tak usah lah, merepotin diri sendiri gitu ya. Nah, jadi Nabi setelah pulang dari sholat Id menyembelih, langsung ngambil hati kambingnya, gitu ya, dan dimasak dan dimakan. Gitu. Jadi kemarin waktu rapat ada yang bilang, ini kenapa yang berkurban tidak kebagian hatinya? Nah, mulai sekarang memang harus dikasih hati gitu. Maksudnya dikasih liver, bukan hati dalam pengertian kolbu gitu ya. Dan dari satu hati itu bagi 7. Tak apa-apa yang lain nggak kebagian juga, nggak jadi masalah. Ini ngambil sunnahnya saja. Jadi yang berkurban kalau mau cepat-cepat masak, itu hati dulu, silahkan. Gitu maksudnya. Ya. Kalau yang berkurban 8 sapi, 8 kali 7 berapa? 56. Berarti 56 potongan hati sapi silahkan dibagikan merata. Kalau tidak begitu tak jadi masalah, itu hanya sunnah saja. Jadi yang kebagian pun tenang aja, ya, karena memang itu hanya sifatnya sunnah. Nah, nanti itu ada di pembagian ya, di pembagian bukan hati saja, termasuk juga tadi. Cuma kalau yang Nabi contohkan, Nabi hanya makan hati saja, yang lainnya udah diserahkan. Jadi kalau mau betul-betul kayak Nabi yang berkurban, makan hati saja. Mudah-mudahan nggak makan hati ya, makan hati saja, sisanya sedekahkan. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Saya mau kebagian, ya boleh. Itu ukurannya paling banyak 1/3, kan begitu. 1/3 itu dari apa? Dari 1 ekor sapi apa? Dari 1/7 daging sapi. Hati-hati. Kan gitu. Maksud saya begini, seandainya 1 ekor sapi dagingnya 60 kilo, ya, seandainya 1 ekor sapi itu 60 kilo, 1/3-nya berapa Pak? 20. Ambil 20 kilo buat yang berkurban, berarti 40 kilo buat yang disedekahin, kan gitu. Nah, 20 kilo itu dibagi 7. Berapa dibagi 7? 2,8
kilo, 2,84 kilogram, 2 kilo 8,4 ons. Itu batas maksimal, hati-hati. Kalau sudah lebih, nah itu bukan bagian sepertiga lagi, itu masalahnya. Jadi kemarin ada yang usulan 3 kilo, silahkan, asal sesuai dengan 20 kilo dibagi 7 gitu. Nantilah itu di pembagian ya. Itu nanti di pembagian. Baik. Nah, setelah Nabi balik dari sholat Id, panan naharo, maka Nabi menyembelih. Faman fa'ala dalika faqad asoba sunnatina. Barang siapa yang melakukan sepertiku, kata Nabi, seperti barusan yang Nabi sampaikan, maka itu adalah mendapatkan pahala sunnahku. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu yang pertama. Jadi kita mulainya adalah setelah pelaksanaan sholat Id dan khutbah. Sebelum itu mohon maaf tidak sah menyembelihnya. Yang selanjutnya, nah ini nih udah mulai teknis. Bagaimana cara teknis menyembelih sapi? Ini diriwayatkan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masih dalam fikih Islam wal adillatuna yang ditulis oleh Imam Wahbah Al-Juhairi, masih dalam juz 4 halaman 708. Nabi bersabda begini, doha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bikafsaini amlahaini. Nabi itu menyembelih kambing gibas yang putih bersih dan tanduknya bagus. Paroaituhu, maka kami melihat Nabi wadi'an qadamahu, meletakkan kakinya ala sofaiha, di sebelah tanduk kanan. Di sebelah tanduk kanan. Nanti kita perjelas ya. Itu pedoman daripada tata cara praktek menyembelih ya. Nah, sekarang bagaimana tata caranya? Tata caranya yang pertama, sesuai dengan syarah dari hadis ini, baringkan seekor sapi ke sisi sebelah kiri, badan sebelah kiri. Kalau kita contohkan, badan kita nggak sama dengan sapi ya, susah juga ya. Nah, bayangkan saja lah sama Bapak ya. Karena kebetulan kalau pakai manusia, kalau ke kiri berarti tangannya kejepit kan, gitu kan. Kalau sapi kan enggak, karena kebetulan bagian samping kirinya itu adalah bagian badannya kan gitu. Jadi yang pertama itu, baringkan sisi sebelah kiri. Yang kedua, ikat kakinya seukuran ketika melepaskan nyawa, kakinya itu bebas melejang-lejang. Melejang-lejang itu gitu, menendang-nendang. Maksudnya begini, kalau sapinya jinak gitu ya, bisa nurut sama kita, itu kakinya kalau bisa dua kaki gitu maksudnya. Kalau bisa ya, kalau memungkinkan. Karena ketika melepaskan nyawa itu kan salah satu ekspresinya itu adalah menendang-nendang kaki dan ada kebebasan. Nah itu caranya seperti itu. Ini berdasarkan juga dalam fikih Islam Adillatuna, masih yang ditulis oleh Bapak Al-Juhairi. Selanjutnya, injak pangkal lehernya. Pak Mustaqim, Pak, gimana nih injak lehernya? Pangkal leher sebelah mana? Sebelah sini kan? Ini ya, nah, diinjak. Iya. Nabi itu
Itulah kita nggak musabahah, nggak menyerupai sapi, masalahnya ini susah juga ya. Tak apa-apa, pakai gambaran bayangan aja lah. Injak pangkalehannya, terus pegang saluran napas dan saluran makannya, al-halqum dan al-mar'i, tiresia atau esofagus. Tiresia itu pangkal buat apa? Buat napas. Terus yang satu lagi esofagus itu pangkal buat makan, al-mar'i namanya. Jadi di apa, di tenggorokan sapi itu ada dua urat makan dan urat napas. Itu wajib putus. Kalau tidak putus jadi haram mengkonsumsinya. Nah itu saya mohon maaf hadirin, saya hanya bisa teori saja, prakteknya ya baru sebatas domba atau kambing gitu ya. Kalau sapi sampai sekarang entah kenapa, karena memang secara etika menyembelih dengan tangan kiri itu makruh masalahnya aja ya. Tapi tak apa-apa, udah ditunjuk oleh panitia ada 2 orang untuk untuk menyembelih. Jadi di sini dipegang dulu kan biasa ya si halqun sama mar'inya, lubang napas dan lubang makan itu wajib putus. Kalau bisa dalam 1 kali tebasan. Kalau kita lihat di video YouTube itu kalau orang-orang tuh tanpa basa-basi, langsung jatuh. Yang mungkin siapa? Ya? Yang memegang saluran itu siapa? Yang menyembelih. Yang menyembelih. Ya, yang menyembelih. Yang menyembelih. Kalau yang ramai. Tak jadi masalah. Yang penting ilatnya itu harus putus dua-duanya. Siapa? Yang menyembelih megang rasanya kan tebal itu. Sapi itu tebal, jadi terus dia harus pegang menyembelih artinya. Kalau menyembelihnya dengan tangan kanan, tangan kiri apa kerjanya, Pak Imam? Kira-kira? Ya, di belakang. Oh, pakai 2 ya, pakai 2 tangan ya. Oh, ya. Kalau satu, Ya. Ya, jadi itu teknis. Yang wajibnya itu adalah putusnya. Jadi al-amru bisyai'in amrun biwasalihi. Yang memuluskan pemutusan 2 urat itu, maka wajib juga yang lain untuk membantu begitu. Jadi afdolnya, karena ini kan hadisnya hadis tentang kambing ya, kan gitu. Nabi dalam hadis ini adalah hadis tentang menyembelih kambing, kan gitu. Berarti ya kekuatan sapi berarti 7 kali lipat, karena kan 1 kambing sama dengan 7 kambing di sapi, kan begitu. Jadi kalau kondisinya demikian, tidak memungkinkan penyembelih itu memakai tangan kiri untuk memegang dua alat napas dan makan itu, maka boleh dengan 2 tangan untuk memenuhi kewajiban harus putusnya itu. Karena begini, istilahnya kaidahnya begini. Lebih baik dengan 2 tangan tapi dipastikan putus dua-duanya daripada dengan 1 tangan tapi meragukan. Itu kaidahnya seperti itu. Kalau amrun bisyai'in amrun biwasalihi. Baik. Yang selanjutnya, sapi atau kambing itu dipotong jangan ketika sedang bernapas, menarik napas, itu maksudnya. Bapak Ibu, terutama bapak-bapak atau yang tim penyembelih, coba lihat ketika sapi dibaringkan itu kelihatan kan napasnya kan naik turunnya. Nah kalau bisa Bang Mustaqim nanti napasnya kayak sapi gitu. Dia narik, Bang Mustaqim pun narik. Dia mengeluarkan, dia pun mengeluarkan, begitu maksudnya. Seirama lah. Sapi juga tuh. Itu maksudnya. Sama-sama menarik dan sama-sama mengeluarkan satu nada. Nah, ketika menyembelih, jangan ketika sapi menarik napas, tapi ketika sapi mengeluarkan napas. Yang lebih utama
antara menghisap napas dan mengeluarkan napas. Itu berapa detik kira-kira? Nah, itu aja. Bahkan kurang daripada 1 detik ya. Bapak Ibu coba kita praktek tarik napas. Nah, jelang mau mengeluarkan, nah di sana lagi sembelihnya. Itu lebih utama. Ya. Jadi antara mau menarik dengan mau melepaskan udara. Itu yang dianjurkan ketika menyembelih. Gitu. Selanjutnya ketika mau menyembelih tadi diutamakan dengan tangan kanan. Karena hadisnya tentang kambing ya dicontohkan Nabi dengan tangan kanan. Karena di sini kita konteksnya sapi, maka kalau satu tangan tidak maksimal dalam pemutusan halqum dan mar'i, alat napas dan alat makan, maka demi kewajiban putus, maka wajib pakai 2 tangan untuk menambah tenaga. Jadi kalau Nabi tangan kanan memegang apa ini namanya? Pisau ya. Pisau, kaki kiri itu menekan leher. Kaki kiri ya. Terus tangan kiri memegang halqun dan mar'i, memegang alat napas dan alat makan. Kalau kata Pak Imam tadi tidak memungkinkan, berarti ya silahkan dibantu dengan tim yang lain. Selanjutnya, Pak Mustaqim, kaki kanan di depan, ulangi lagi ya, kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Gitu nggak di sini? Pak Haji gimana? Dari kanan enggak di Kalau penjelasan di sini kaki kiri di depan, kaki yang satu lagi di belakang. Kira-kira gimana? Ya saya ingin menyesuaikan aja, coba. Oh gitu ya. Jadi berarti di sini kita coba cek sama-sama dalam kitab Fikih Islam Walidatunna juz 4 halaman 308 yang oleh Imam Az-Zuhaili itu. Kira-kira khawatir tadi saya salah mutalaah ya. Yang saya tulis itu kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang gitu. Terus lutut kiri di atas leher. Bisa nggak? Lutut kiri di atas leher, berarti memang kaki kiri di depan, kalau begitu ya. Tapi itu hanya kesunahan, bukan. Coba Pak Mustaqim tolonglah gimana kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang, kaki kiri menekan leher hewan. Nah, bisa nggak? Depan. Sapi-sapinya depan dulu Sapi. Kalau menentukan lehernya berarti harus duduk ini. Nah gitu berarti ya, kaki kanan udah di belakang. Tanggung nggak kira-kira? Ada tenaga nggak untuk menyembelih? Kalau tak ada, tetap karena wajibnya putus, berarti silakan posisinya bebas, itu maksudnya. Ya? Enggak wajib. Yang wajib itu putus napas dan putus makan. Jadi gini, Pak Mustaqim, terserah posisinya mau bagaimana, karena kan ini hadisnya tentang kambing sih masalahnya, gitu ya. Jadi bingung saya juga. Kita kan sapi contohnya, kalau Nabi kan kambing. Jadi gini aja, yang wajib itu putus, berarti harus pakai kekuatan penuh. Nah, Pak Mustaqim bagaimana cara kekuatan penuh, posisinya gimana? Ambil yang paling nyaman, begitu saja. Karena ini contohnya beda, Nabi mencontohkan dengan kambing, kita kebetulan dengan sapi, itu masalahnya. Nah, berarti ke awal yang wajib itu putusnya itu, bukan cara duduknya.
Itu hanya sunnah saja, keutamaan saja. Misalnya ribet, masa lutut kiri harus ke leher, kaki kanan di belakang, terus tenaganya tak maksimal, berarti tak usah. Karena yang wajibnya itu putus, itu aja masalahnya. Kalau sampai itu Pak Ustaz, yang megang kepalanya itu bukan satu orang tak kuat Ustaz, mau 2 orang 3 orang itu. Masalah mau pegang kepala, pegang ekor tak peduli, yang penting putus, itu aja. Gimana? Kalau ambil posisi kayak gitu, Silahkan semua ambil posisi supaya putusnya maksimal. Gitu. kan? Ingat ya Pak ya, bukan putus dalam pengertian memang tak ada apa ya, kayak gini. Maaf. Ada sedikit aja segini itu udah belum sah. Gini belum sah, harus begini. Nah gitu. Hati-hati. Tapi ini ada hubungannya dengan nanti sah tidaknya kita makan daging kurban. Khawatirnya jadi sia-sia. Karena yang wajibnya itu. Bahkan dijelaskan nanti dalam hal menyembelih, ketika kita menyembelih pisau terlepas gitu ya, sedangkan ini belum putus, itu wajib segera ambil pisau lagi dan langsung lanjutkan sembelih. Karena kewajiban menyembelih, sebelum putus memang pisau tetap di leher. Sebelum putus pisau tetap di leher. Jangan sampai tengah-tengah pisau lepas terus balik lagi, itu tak sah lagi. Nah gitu. Jadi apapun yang terjadi sebelum putus tetap aja di pisau di leher. Makanya memang wajib tajam tuh alat untuk penyembelihnya itu. Nah itu secara teori lah, secara praktik ya silakan aja. Nah, ketika saat memotong disunahkan Pak Mustaqim itu menahan napas. Menahan napas dalam pengertian tidak menghirup dan tidak mengeluarkan. Waduh, saya punya penyakit sesak napas, itu terserahlah. Kalau normalnya, ya. Jadi teknis pelaksanaannya seperti itu. Bagaimana kalau sapinya itu kabur? Gitu ya, padahal udah disembelih setengahnya, kan kecelakaan ya. Nah, caranya bagaimana? Kalau masih hidup ya dan tidak memungkinkan untuk menyembelih lagi lehernya, ini karena kecelakaan ya. Kalau kecelakaan jadi masalah, bukan karena ada faktor kesengajaan ya. Itu silahkan memungkinkan potong bagian mana saja. Ya darurat. Kebetulan ekornya paling atas, ya udah potong ekornya, gitu. Kebetulan kakinya yang paling atas, udah lukai kakinya, gitu. Seandainya, tapi kita jarang ya ada kecelakaan seperti itu. Makanya memang sistem tali temali itu memang sistem pioneering memang ya kita percayalah sama mantan panitia yang tahun kemarin lah ya. Insya Allah pasti sukses lah. Kita jangan banyak. Baik, itu tata cara daripada penyembelihan. Kalau ada ulama yang menyampaikan kalau parang dilepas, jangan memotong, jangan buat ini, nanti parang jatuh. Ya. Baik, jadi kalau parang terlepas, segera ambil lagi, lanjutkan lagi, begitu. Jangan sampai ada jeda. Waduh, terlepas, merokok dulu lah. Nah, itu jadi masalah nantinya. Kalau ambil parang, Tak boleh ganti parang Pak. Ya? Tak boleh ganti parang itu. Lihat dulu kondisi. Itu tidak putusnya itu karena tumpul atau apa. Kalau masih tajam, lanjutkan. Tapi kalau karena misalnya barangnya lebih buruk daripada pisau cadangan, ambil pisau cadangan, tidak jadi masalah. Asal jangan ada kesengajaan untuk melamakan waktu. Faktor itu biasanya memungkinkan. Bahkan kalau misalnya kebetulan Pak Mustaqim lagi kram, lagi gini, boleh sama itunya, apa? Sama wakilnya, nggak jadi masalah. Kalau kondisinya demikian, yang penting kembali lagi ke awal, wajib putus saluran nafas dan saluran
makan, kembali ke sana. Nah, itu ya. Itu untuk penyembelihan. Nah sekarang selama ini ketika kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban, tak ada masalah ya, Pak Haji? Ada ya? Berarti selesai lah kalau gitu. Baik, selesai riwayat seekor sapi telah meninggal karena dan sembelih, beres, tamat. Sebelum pembagian, barangkali hadirin ada yang ditanyakan atau ditambahkan, silakan. Silakan Pak Haji. Posisi kepala balik menghadap ke atas. Nanti ada syarat untuk menyembelih itu harus dihadapkan ke kiblat. Berarti posisi kepala di sebelah kiri kiblat ya, gitu kan? Kalau sholat jenazah kan kepala di kanan, kaki di kiri. Kalau hewan kurban berbeda kan? Kepala di kiri, karena kan kita menjatuhkannya badan sebelah kiri. Nah itu. Kalaupun misalnya tidak menghadap kiblat karena darurat nggak jadi masalah Pak Haji. Tapi di sini makruhnya cenderung ditahrim. Kalau bisa usahakan menghadap kiblat. Kalau di sini kepalanya menghadap kiblat ya? Kalau badannya memang menghadap ke kiblat, tapi kepala itu kadang belum banget. Oh gitu. Begini, sama dengan sholat. Kalau yang penting tubuh atau badan menghadap kiblat. Ketika kita lagi sholat selingat-selingkuh itu masih sah sholatnya, asal ini tetap di kiblat. Tapi kalau selingat-selingkuhnya bawa badan begini, nah itu udah batal sholatnya. Demikian juga kurban, kepala nggak jadi masalah. Yang penting posisi tubuh itu menghadap kiblat. Berarti didongkakan ya berarti ya? Ya. Nggak jadi masalah. Ya didongkakan, karena kan untuk mempermudah putus kan. Untuk mempermudah penyembelihan. Berarti kepala sebelah selatan, kaki atau pantat sebelah Utara, karena badan harus rubuh ke kiri. Nah, gitu. Ketentuannya seperti itu. Kenapa? Ya, makanya tadi Al-Musan karena kewajiban putus, maka boleh mencari posisi supaya lebih cepat putus saluran nafas dan saluran makan. Jadi begini, saya mau ada dua pilihan. Kepala menghadap kiblat dengan kepala didongakkan, itu lebih mudah mana Pak Ustaz? dongakkan. Berarti dongakkan aja, kan gitu. Karena yang wajib yang harus menghadap kiblat itu adalah badan. Percis kayak sholat. Bapak mau selingkuh kiri kanan silahkan aja. Kita kan ada rukun sholat yang terakhir kan salam sebelah kanan, kan memalingkan muka kan. Kalau memalingkannya gini, nah itu udah batal sholat. Tapi kalau memalingkan muka saja nggak jadi masalah, karena badan tetap menghadap kiblat. Begitu juga dengan seekor sapi. Itu gambaran untuk penyembelihan. Ada lagi? Biasanya Ya silakan Pak Dirman. yang itu didongakkan ya. Beliau yang mendongakkan. Jadi kalau tidak salah Ustaz mengatakan bulan dari belakang kita pembagi sapi itu kan tidak sama besar. Kita pembagiannya kolektif dari 8 dan kumpulkan dagingnya semua. Nah, baru kita bagikan. Sementara dalam menurut pemahaman saya gitu, 1 ekor sapi jadi habis dibagi per 3/7 orang. Praktek kita yang selama ini kumpulkan kalau ada 10 sapi dagingnya kumpulkan baru dibagikan sama rata. Bagaimana Pak? Ya, baik. Saya tadi analoginya 1 ekor sapi, kan gitu. Kita berarti realnya bukan 1 ekor sapi, 8 ekor sapi. Berarti dagingnya dikumpulkan berapa totalnya? Misalnya totalnya 900 kilo, misalnya ya. Nah 900 kilo berarti ambil 1/3, 300 kilo buat yang kurban, kan gitu. 600 kilo buat sedekah, 300 kilo dibagi berapa? 56, kan gitu. Berarti intinya boleh Pak tadi.
nggak jadi masalah. Karena saya tadi mencontohkannya 1 ekor sapi. Dan pembagian kita belum dimulai karena baru penyembelihan. Itu aja masalahnya ya. Nggak jadi masalah. Yang jadi masalah yang berkurban lebih daripada 1/3, itu aja yang jadi masalah. Saya ingin kepalanya, saya ingin kakinya, saya ingin ininya. Waduh, hati-hati nanti jangan lebih dari 1/3, itu maksudnya. Ya. Silakan. Enggak, biasanya yang pegang kepala itu Pak Dirman. Beliau Oh ya, berarti beliau termasuk al-amru bisyai' amru biwasaihi. Ya, mendongakkan kepala sapi itu memperlancar untuk mempercepat pemutusan halqun dan mati. Nah, gitu aja pokoknya. Ngatur aja catatan kebaikan malaikat ya. Kalau itu di sini kebetulan tidak dijelaskan, tapi memang bagusnya dari bawah ke atas. Kalau di Arab itu memang dari bawah ke atas langsung sekali. Kalau kita nggak mungkin ya, karena beda keterampilan mungkin ya. Ibu-ibu ada yang tanya kak, ibu nggak menyembelih ya? Ya menyaksikan saja. Baik. Cukup ya itu untuk penyembelihan ya. Sementara. Baik, sekarang kita tentang pembagian. Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, wa yut'imu ahlul baiti sulus wa yut'amu fuqara ziranihi sulus wa yatasaddaqu su'alin sulus. Jadi pembagian kurban itu dibagi 3 sepertiga untuk yang berkurban, 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk tetangga. Begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pembagian. Selanjutnya, bagaimana cara pembagiannya? Sebetulnya nggak usah saya jelaskan lah, karena kan udah jelas kan 1/3 dan 1/3. Berarti kalau dari seekor sapi ambil 1/3 dulu, 1/3-nya itu dibagi lagi untuk 7 orang. Dah selesai cara pembagiannya begitu. Nah sekarang yang jadi masalah, apa saja yang dilarang dalam dalam pembagian itu. Ini dikumpulkan dalam makruhnya ketika kita melaksanakan ibadah kurban. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di sini masih juga Syekh Wahbah Al-Juhaili dalam fikih Islam Wa'adlatuhu juz 4 halaman 308 berdasarkan surat Al-Hajj ayat 28 dan surat Al-Hajj ayat 36. Pembagiannya begini. Dalam Al-Hajj 28, fakulu minha wa atimul ba'isal fakir. Maka makanlah dari daging kurban, ya. Wa atimu, dan yang pertama kepada orang yang sengsara, al-ba'isu kepada orang yang miskin, al-fakir kepada orang yang fakir. Ada baru 3 ya berarti ya. Orang sengsara, orang fakir, dan orang miskin. Ditambah lagi surat Al-Hajj ayat 28, ayat 36 bukan 28, yang tadi 28. Fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tarra. Maka makanlah dan berikanlah daging kurban itu kepada yang tidak meminta dan kepada yang meminta. Berarti yang minta kasih, yang tak meminta pun kasih. Berarti totalnya ada 5. Yang sengsara, yang fakir, yang miskin, yang meminta, dan yang tidak meminta. Ya. Itu berdasarkan surat Al-Hajj 28 dan Al-Hajj 36. Nah, sekarang bagaimana larangan ketika pembagian? Pertama, ketika pembagian
dilarang memakai fasilitas masjid, ya, dimakruhkan. Bahkan ada sebagian ulama makruh ditahrim. Ini mohon maaf gitu ya, ini hanya asal muasal ya, airnya, terus air masjid kita pakai nggak? Nah, itu kan. Tapi tenang dulu, ini kan saya mentahnya dulu gitu ya, mentahnya dulu. Terus yang gelas-gelas masjid dipakai nggak? Semua pakai. Banyak masjid. Termasuk tempatnya. Gitu yang jadi masalah. Saya juga bingung nih. Jadi dalam juz 4 halaman 308 ya. Jadi begini, kalau masjidnya yang ada unsur wakaf, sekarang pertanyaannya masjid ini wakaf bukan? Nah, itu tenang. Karena wakaf itu nggak boleh diganggu juga. Tapi kalau masjid umum itu al-'adatul muhkamatun, itu dimana kebiasaan saja. Cuma tetap, saya mau tanya, piring-piring, gelas-gelas itu dibiayai oleh siapa? Iya kan? Kalau gelas biasa gelas plastik Pak, kita tak ada gelas di sini Pak. Kita beli gelas plastik yang sekali pakai. Nah, jadi kalau bisa supaya lebih tajib gitu ya, supaya lebih bersih gitu ya, supaya tidak makruh. Jadi usahakan fasilitas kurban itu ya jangan tercampur dengan fasilitas masjid. Itu maksudnya. Kenapa demikian? Karena kurban itu sebetulnya ibadah personal. Tadi kan saya di awal pembukaan begitu. Bukan ibadah masjid, tapi ibadah personal, perseorangan. Kebetulan panitianya pengurus masjid, itu aja masalahnya. Gitu ya. Itu yang pertama itu. Jadi jangan menggunakan fasilitas masjid. Kalau masalah tempat, tenang, ini bukan wakaf ya, tapi masjid umum. Berarti ya sesuai adat, kebiasaan ya memang di masjid. Mau di mana lagi kan gitu. Kalau dalam fikih kontemporer itu bagusnya di balai desa, di kantor kecamatan dan sebagainya gitu ya. Tapi karena kita lihat maslahatul mursalah, kemaslahatannya lebih baik di sini ya udah di sini aja. Tapi kalau masjidnya wakaf, nah itu yang jadi masalah ya, harus lebih hati-hati lagi. Itu yang pertama. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan, silakan. Seandainya memakai fasilitas masjid, maka gantilah dengan operasional kurban. Air habis berapa tuh? Misalnya habis 2 tangki berapa? 200.000, ya udah kasihkan ke masjid 200.000. Kalau mau tanjih, makanya memang harus kesepakatan awal. Yang namanya kurban itu bukan beli sapi saja plus operasional, hati-hati betul. Operasional itu memang ditanggung oleh orang yang berkurban, itu bukan ditanggung masjid. Karena kurban itu awal mulanya ibadah personal, ibadah perorangan. Itu yang pertama ya. Ya silakan. Non muslim itu boleh dibagi, sifatnya mubah, tapi khusus kurban yang sunnah muakkadah. Tapi kalau kurban wajib tidak boleh dibagi, khusus bagi orang muslim saja. Jadi keutamaannya itu muslim dulu, baru non muslim. Keutamaannya muslim dulu ya. Dan jadi untuk sunnah muakkadah itu tidak dipermasalahkan. Ada sebagian kecil ulama yang memakruhkan, ya. Nggak sampai haram, memakruhkan saja. Cuma kalau misalnya sifatnya wajib karena nazar, kifarat dan sebagainya, itu memang tidak boleh dikasih. Itu untuk yang berhak menerima daging kurban. Yang kedua, ketika pembagian tidak boleh bagian daripada daging kurban ataupun organnya, sekalipun tanduknya itu dijadikan upah buat panitia atau penyembelih. Kalau jadikan upah berarti ada akad. Kalau ada akad berarti ada jual beli. Karena dia panitia, karena dia menyembelih, maka dikasihlah daging, kan gitu. Akadnya harus akad sedekah. Mau nyembelih atau tidak, ya udah sedekah gitu.
Jangan ada akad jual beli karena daging kurban dan organ-organnya dilarang diperjual belikan. Itu yang kedua. Ada yang ditanyakan, silakan. Itu yang berkurban atau yang tidak berkurban? Yang berkurban. Yang penting tadi kan kata Pak Dirman, dagingnya dikumpulkan dulu. Makanya saya tadi analoginya 1 ekor sapi dikumpulkan dagingnya 60 ambil 1/3, berarti 20 kilo. 20 kilo bagi kepada 7 yang berkurban, masing-masing dapat 2,8 kilo gitu. Daging semua itu 2,8 tuh, daging semua. Yang berkorban itu dapat daging bagus, yang nggak berkorban dapat daging jelek. Itu maksudnya. Enggak, bukan gitu. Aduh, jelaskan katakannya. Terus seandainya kadang-kadang kan peserta memilih daging semua ya, nggak ada tulangnya ya, itu seperti itu gimana Ustaz? Peserta aku kepingin nggak tulang, sementara kan kita betulkan tidak boleh minta seperti itu. Seandainya peserta bilang gini, daging semua ya, nggak ada tulangnya ya, seperti itu. Mau kepingin dikasih tulang. ya itu kesepakatan panitia yang berkurban lah, yang berkurban itu mewakilnya adalah panitia kan begitu. Kalau misalnya mau tulang ya tulang pun dalam 1 ekor misalnya berapa tulang, berapa kilo kira-kira? 30 kilo misalnya, misal. Banyak daging, banyak tulang. Banyak daging, berarti tulang taruhlah 30 kilo 1 ekor ya. 30 kilo misalnya berarti 20 kilo untuk dibagikan, 10 kilo dibagi 7 lagi, itu aja udah. Kan gitu. Biasanya peserta itu dapat tulangan, dapat hati, dapat tulang. Mungkin ini kebetulan ada peserta yang terlupakan tidak dapat tulang. Makanya peserta diperbolehkan request kepada panitia, asal jangan sampai melebihi 1/3, itu aja intinya. Diperbolehkan, silakan aja. Walaupun yang dicontohkan Nabi, mohon maaf, Nabi cuma makan hati saja, dah selesai aja. Gitu ya, Nabi mencontohnya begitu. Jadi yang peserta kurban kalau mau contoh Nabi ya udah makan hati saja, mudah-mudahan nggak makan hati ya. Nah, gitu. Ya memang contohnya seperti itu. Makanya ketika beres sholat itu memang Nabi langsung makan ya, makan itu bentuk tafakul gitu ya. Dalam saya lupa lagi kitabnya namanya apa, yang jelas Imam Nawawi itu dalam, saya lupa lagi nama kitabnya, Imam Nawawi itu terlalu banyak kitab ya. Itu tafakul atau harapan karena nanti di surga Pak. Ini bocoran aja ya. Terus yang lain jangan tahu lah pokoknya. Kita aja lah. Ini macam saya mau pernah ke surga ya. Cuma yang ini Imam Nawawi yang ngomong gitu ya. Jadi nanti di surga hidangan pertama pembuka itu memang hati hewan kurban yang pernah kita kurbankan. Gitu. Jadi kalau Pak Haji Sobar masuk surga, nah ketika makan bukan minum dulu, bukan apa tuh, itu ada hidangan hati hewan. Gitu. Nggak tahu bentuknya apa, apakah di gulai, apakah di sate, saya nggak tahu lah. Yang jelas hidangan pertama orang yang ahli surga itu. Nah itu maksudnya. Itu hanya tafalul saja cari keberkahan. Ya Pak Imam? Ini kalau seandainya peserta itu berkorban kambing, Ya. kambing tidak bisa ada nih dari kambing nih yang korban. Bagaimana kalau kita minta izin kepada korban kambing, dia minta dagingnya sapi bagian ya. Nanti bagaimana kita izin ibu atau bapak, bisa nggak korban kambing ibu itu waktu ini izin untuk kita masakkan, karena dia berkorban dia minta dari sapi.
Ya. Boleh. Dimasak ya. Dimasak kita boleh. Padahal kurban bagusnya mentahnya kan. Nah, ya. Yang kurban ini bisa. Jadi itu pada itu enggak. Dimasak untuk umum maksudnya. Iya, maksud saya gini. Kurban itu kan bagusnya dibagikan mentahnya kan. Nah, ini kan dimasak. Kan gitu. Berarti kan karena beliau minta dagingnya sapi. Nah, gimana itu? Jadi yang kurban kami jadi yang dia kita masakkan untuk makan bersama. yang jelas 1 ekor sapi itu 1/7 daripada 1 ekor sapi. Kan gitu. Sama sebetulnya. Jadi itu namanya kias musawi, sama-sama kurban dan sama-sama daging. Itu. Jadi Pak Imam, sebetulnya nggak ada kata-kata demikian tuh nggak jadi masalah. Cuma masalahnya satu, ketika yang daging kambing yang peruntukannya kurban itu, gitu ya, panitia harus minta izin dulu, minimal pemberitahuan bahwa daging kambing ini mau dimasak untuk konsumsi panitia. Ada izin seperti itulah. Adapun yang berkurban dengan kambing mau daging sapi nggak jadi masalah. Yang penting dia 1/3 dari 1/7 bagian sapi. Tak jadi masalah. Masalahnya cuma satu tadi. Nggak boleh daging kurban tanpa seizinnya berkurban itu dimasak cuma panitia, nggak boleh. Harus seizinnya dulu. Nah itu maksudnya. Jadi kalau masalah misalnya dia minta, ya sini kan dalam al-hadis yang meminta harus dikasih, kan gitu. Jadi masalah. Jadi untuk yang Pak Imam tanyakan itu sangat tidak masalah. Yang jadi masalah itu jangan sampai daging kurban tanpa basa-basi langsung dimasak buat konsumsi. Itu masalahnya. Gimana nih, mau lanjut atau minggu depan masih ada nggak? Masih ada. Ya. Terkait yang tadi boleh, berarti sekumpulan daging sapi itu jadinya ada yang dibagi 8 Pak. Ada yang dibagi? Iya, karena mengambil kambing kan, kambing untuk dimasak. Dalam 1 orang, 1-2 orang. Enggak, ya, bukan walaupun 1 atau 2 orang untuk dimasak. Ini kan 1 sapi dibagi 7. Nah, karena ada yang kambing, korban kambing dimasak panitia. Artinya kan yang korban kambing pindah ke sapi. Jadi bagi apa namanya Pak Ustaz? Salah 1 kambing, 1 sapi. Bagi apa itu Ustaz? Begini, hadisnya begini. Wayut ilmu ahlul bait asulus, wayut ilmu fuqara jironi asulus, wayut tasaddaqu asulus. Yang penting batasannya 1/3. Dia kan dah berkurban dengan kambing, dia nggak kebagian 1/3 daging kambing kan? Tidak. Nah itu masalahnya. Kecuali kalau dia kambing dapat 1/3, sapi pun dapat. Nah itu yang jadi masalah. Jadi 2/3 nantinya. Jadi walaupun sepintas kayak 1/8 itu tidak 1/8. Kita bukan lihat sapinya, tapi lihat bagian yang berkurban. Bukan harus, paling maksimal 1/3. Jadi kalau misalnya dia berkurban seekor kambing, dia tak mendapat apapun, tapi dia berhak juga karena kan walaupun jenisnya berbeda, tapi kias musawinya sama-sama kurban, sama-sama daging, gitu. Boleh Pak Ustaz ya? Nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Saya mau bagian bingung pun nanti Pak Ustaz. Memang demikian bingung ya Pak Marjan? Enggak kan? Nanti tidak. Enggak kan? Tenang aja. Itu kita yang masak dari kambing. Kalau Ya yang penting ada izinnya juga. Kecuali akikah. Kalau akikah memang peruntukannya untuk dibagikan dalam keadaan masak. Kalau kambingnya untuk berkurban memang harus ada pemberitahuan atau izin, itu maksudnya. Supaya ya lebih tanzih gitu, lebih bersih kepada kita semua. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karena ada informasi minggu depan masih bisa ya. Jadi insya Allah kita lanjutkan minggu depan saja untuk cara pembagian daging kurban. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.